Bray, selama ini kita sering lihat motor listrik dari luarnya aja. Tapi hari ini, Bray EV diajak masuk ke tempat yang jarang banget orang lihat. Pabrik baterai motor listrik Polytron. Di sini kita nggak cuma lihat proses produksi, tapi menguji satu pertanyaan penting. Seberapa aman sih baterai motor listrik yang kita pakai setiap hari? Mulai dari tes tusuk, tes jatuh, sampai dihantam pakai kapak. Ini factory visit Polytron. Seperti apa keseruannya? Ayo kita saksikan, Bray. Di motor listrik, baterai itu ibarat jantung. Bukan cuma soal jarak tempuh, tapi soal keselamatan. Karena kalau baterainya bermasalah, resikonya bukan mogok, tapi bisa berbahaya. Makanya di hari pertama ini, fokus kita bukan ke desain motor dulu, tapi fondasi keamanannya. Oke Bray, kita setelah pengarahan tadi di dalam, bersama petinggi Polytron, kita sekarang mau ada pengetesan baterainya nih di pabrik Polytron sendiri, LFP yang aman. Gimana pengetesan tes ledaknya? Kita coba, kita lihat. Polytron secara sadar memilih baterai LFP, bukan NMC yang sering dipakai di kendaraan lain. Kenapa? Karena LFP lebih stabil secara termal. Artinya, saat terjadi benturan atau kerusakan, reaksinya jauh lebih terkendali. Ini bukan teori, karena sebentar lagi kita bisa lihat langsung hasil tes ekstrimnya. Kita hitung ya, mungkin 10 kali ya. Ayo, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Atau mungkin gini Kak Yuswa, ini kelihatannya kurang proper ya, langsung ke takunya aja gimana ya, ke kabelnya ya, biar nggak lompat-lompat. Tadi sudah 3 ya, ya 4, udah 4. Oke, ke 5, oke. Wah ini mantap ini. Ke 6, ke 7, ke 8, oke, nggak ada asap, Kak Yuswa, aman. Lanjut ya, 9, aman. Oke, yang terakhir 10. Oke, bisa ditunjukkan pecahnya seperti apa. Ya, ini tujuannya untuk simulasi kalau terjadi impact pada baterai pack dan sampai packnya ini mungkin deformasi ya, dan mengenai selnya ini tetap aman. Baik, kita lanjutkan yang pengujian ketiga pakai sel yang tidak aman ya. Sementara baterai LFP reaksinya jauh lebih kalem. Masih ada api kecil tapi tidak meledak dan suhunya terkendali. Ini baterai yang tidak baik ya. Ini ada risiko untuk keluar asap. Waktu kita pengujian ini risikonya keluar asap. Sama-sama LFP. Oke, siap? Oke Kak Yuswa, silakan. Oke, gimana Kak Yuswa? Ada asap? Keluar dikit ya? Keluar dikit apa nggak ada asap? Oh sempat keluar, oke. Tapi aman ya, ini tetap aman. Jadi walaupun kita lakukan pengujian paku pada baterai yang kurang aman ini
saat ini kondisinya memang aman. Kita melakukannya itu 5 baterai. Jadi sempat ada pengujian yang kemarin itu kedua itu mengeluarkan asap dan akhirnya sampai asapnya banyak. Yang ini kebetulan aman ini. Ini pada LFP yang kita nyatakan jelek ya. Jadi waktu kita melakukan pengujian itu kadang keluar asapnya, kadang sampai kebakar. Ya oke, kita ulangi lagi. Oke, 1. Nah, pada hitungan pertama sudah keluar asap. Ini pengalaman kita nanti akan semakin banyak asapnya dan bisa sampai terbakar. Baunya nyampe. Wih, udah mulai. Udah kayak main petasan nih. Memang cukup aman ya, kita lihat dengan kondisi seperti ini aman. Jadi kita memang benar-benar memilih baterai yang aman sekali. Ya, silakan. Kita uji yang pertama. 1. Langsung. Oke. Langsung, Bray. Berasapnya langsung. Ye. Bau. Kita tunggu. Sampai berapi nggak nih? Coba kita lihat. Jangan lupa di rumah. Yang berasap kurang bagus. Wah, berapi tuh. Ya, ada apinya. Ada apinya tuh. Dari baterai 1 sel aja asapnya segini. Jangan kelihatan lagi dah. Ya kadang kondisi kadang seperti ini, kadang bisa terbakar. Cuman saat ini kelihatannya ini aman-aman aja ini. Baterai dari 1 sel bisa sampai kayak gitu. Baunya ampun. Ya, ya begitu banyaknya asapnya sampai nggak habis-habis. Bukan, ini sel yang bukan sel pilihan kita. Ini yang sel yang kita nyatakan reject ya. Ini sel ini tidak layak kita pakai. Jadi kita tetap nyatakan ini tidak bisa dipakai. Kita tunggu, nanti setelah ini kita akan mencoba sel NMC. Nah, ini bagian yang bikin kita semua agak deg-degan. Baterai dites dengan cara ditusuk dan dibenturkan. Saat baterai NMC diuji,
api langsung menyebar besar. Percikannya jelas terlihat dan ini menunjukkan potensi bahaya kalau sampai kejadian di jalan. Kalau NNC langsung meledak dan keluar api ya. Cuman karena selnya kecil, nanti akan saya tunjukkan perbedaannya. Selnya itu yang kita lakukan ini kan 52 Ah. Padahal yang NMC itu cuman 3,2 Ah. Jadi 16 kali lebih besar yang LFP. Jadi ini adalah sel NMC-nya. Maaf ini saya tutup ya, karena ini ada mereknya. Nggak enak sama yang pabrikannya. Ini 3,2 Ah. NMC. Kita nanti akan coba yang namanya reaksi berantai. Jadi satu sel terbakar, maka sel yang lain akan ikut terbakar. Jadi memang penting sekali pemilihan sel ini, karena begitu satu terbakar, teman-temannya juga ikut terbakar. Karena temperaturnya naik ya, itu yang kita namakan tadi thermal runaway. Jadi apabila sel ini terbakar, temperaturnya yang kalau NMC ini di atas 300. Padahal dia cuma punya kemampuan thermal runaway sekitar 170 atau 200 ya. Jadi di atas 200 dia juga bisa terbakar sendiri. Jadi dia akan memicu teman-temannya untuk ikut terbakar. Oke, kita tunjukkan yang sel yang sudah gandengnya. Nah, ini sel NMC yang sudah kita jadikan satu seperti di dalam pack seperti ini kan ya. Jadi saling gandeng bergandengan. Ini juga akan terjadi pada baterai pack juga, saling dempet-dempetan gini. Jadi satu terbakar kalau thermal runaway-nya terlampaui temperaturnya, maka dia akan terbakar. Mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut-ikutan terbakar ya. Oke, kalau asapnya sudah bersih, kita bisa dilihat ini kondisinya seperti ini ya. Jadi ini kalau dilihat dari sini ini temperaturnya sangat tinggi nih, sampai gosong gini. Dan dia bisa mengajak teman-temannya untuk terbakar nih. Oke. Sebentar Pak. Mau dilihat dulu? Ya, Ya, ini sebentar Pak. tolong tahan napas dulu ya, karena asapnya itu cukup tebal. Yang grade-nya jelek, ini dipukul sekali pukul aja udah langsung angus deh, langsung keluar asap, angus, terbakar seperti ini. Geser, Pak. Oh, Geser, terus geser. Ya, oke. nah sekarang masuk proses Tusuk lagi ke pengen tusuk, sih. pakai Oke. NMC yang Kita di seri ya, masukkan. Enggak tahu di seri apa satu. 2 katanya. Oh, gitu. Mm-mm. Bisa kebakar kalau Ya. Videonya difokuskan dulu. Kita tusuk satu baterai aja, jadi tujuannya apa yang terjadi dengan teman di sebelahnya. Kalau sudah siap kita hitung mulai 1 sampai 3 ya. Oke, siap. Pak Albert siap? Oke, kita hitung. Nanti langsung meledak ini ya. Kita hitung 1, 2, 3. Baterai NMC 2 Ini masih sel ada satu baterai yang belum meledak ini. yang ditusuk, satu baterai langsung meledak. Betul, ini baterai Dan NMC yang Polytron juga nggak main-main soal casing baterai, Bray. Baterainya nggak cuma dites secara kimia, tapi juga secara fisik. Dihantam benda tajam, dipukul benda tumpul, bahkan dites pakai kapak.
Ya. Ini casingnya aja, jadi kita bisa lihat ketebalannya aluminiumnya ini seperti apa. Kalau yang ini baterai pack yang kita beli di pasar nih. Ya. Jadi ini 20 Ah, Handmade. 20 handmade. Ya, kita beli di pasar seperti ini kondisinya. Ini Kak Yuswa, coba yang udah siap semua ya kamera. Siap. Oke, kalau udah siap, yang kita beli di pasar ini 20 LFP. Coba kita kapak ini. Yang ini. Berarti agak mundur dikit. Kita akan kapak. Wah, nggak berani ya? Pasti hancur ya. Oke, kalau nggak berani ya udah. Kita tinggal kapak yang baterai Polytron aja deh. Casingnya dulu, Kak Yusra yang dikapak. Seberapa kuat sih casingnya? Coba lihat. Casingnya itu ya, kita kapak. Jangan tanggung-tanggung kalau ngapak juga. Wah. Kuat banget ya. Jadi kalau terjadi benturan, benda runcing, benda tumpul, aman ini. Itu bahannya terbuat dari aluminium ya, extrude aluminium. Nah kalau packingnya gimana? Kayak setelah kita kapak ya. Nah mental juga ya, nggak masalah ya. Samping-samping kanan kiri. Kurang keras kelihatannya. Tutupnya gimana tutupnya? Aman ya. Oke. Hasilnya, casing tetap utuh dan nggak tembus. Ini penting banget kalau motor jatuh atau kena benturan di jalan. Ya, ini yang pentingnya. Jadi saat sel itu penting. Kemudian pack itu juga penting. Jadi kita mengutamakan keselamatan dari sel sampai desain packnya supaya memang benar-benar aman. Sekarang kita masuk ke area yang super presisi. Setiap sel baterai diposisikan dengan koordinat yang tepat. Pembersihan dilakukan pakai teknologi laser buat memastikan nggak ada partikel kecil yang mengganggu kinerja baterai, Bray. Ini bukan sekedar rapi, tapi soal konsisten dan keamanan jangka panjang. Baterai LFP ya, karismatik. Di tahap pengelasan, Polytron pakai laser welding, bukan teknik manual. Tujuannya jelas, sambungan lebih kuat, lebih rapi, dan lebih tahan lama. Kalau sambungan lemah, resikonya bisa kepanas berlebih. Dan di dunia baterai, panas itu musuh utama. Setelah pengelasan, baterai masuk ke tahap wiring dan pemasangan BMS, Battery Management System. Di sini semuanya dikerjakan manual, tapi dengan standar industri yang ketat. Karena BMS ini otaknya baterai, kalau ada satu jalur yang salah, dampaknya bisa ke performa dan keselamatan.
Yang menarik, baterai nggak langsung dipasang ke motor. Masih ada proses aging. Baterai diisi dan dikosongkan berulang kali buat memastikan kapasitasnya stabil, Bray. Ini penting supaya saat dipakai konsumen, performanya konsisten dari hari pertama. Setelah semua tes selesai, barulah baterai ini masuk tahap sertifikasi. Sertifikasi drop test, temperatur ekstrim, short circuit, semuanya harus lolos. Dan hanya baterai yang lolos semua tahap inilah yang akhirnya dipasang ke Polytron Fox 350. Untuk ketinggiannya Pak diangkatnya itu sekitar 20 cm. 20 cm, standarnya seperti itu. Ya, tergantung nanti beratnya dia berapa. Kalau emang dia 12 kilo, sekitar itu. Nanti mungkin ada penyesuaian juga untuk yang, kalau ini kan untuk baterai yang Fox Macan. Fox Macan, Fox 200 ya. Gitu. Nanti kalau yang lebih besar nanti bisa lebih rendah atau lebih tinggi, menyesuaikan dari beratnya. Hari pertama ini bikin kita sadar satu hal, Bray. Motor listrik yang aman itu nggak lahir instan. Ada proses panjang, tes ekstrim, dan keputusan penting di baliknya. Di video selanjutnya, kita bakal lanjut ke hari kedua factory visit Polytron. Lihat bagaimana motor ini dirakit sampai siap jalan di jalan raya. Pastikan kamu subscribe Bray EV, karena kita bakal lanjut bongkar sampai tuntas. Gas terus menuju elektrifikasi.